Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih dalam bab adabul walimah, iaitu adab seputar walimah. Dan kita sedang membahas perkara-perkara yang menyebabkan boleh tidak hadir ke walimah atau ke undangan walimah. Dan kita sedang membahas perkara-perkara yang bersumber dari sudut pandang orang yang mengundang. Nah, jadi ada perkara dari sudut pandang orang mengundang atau dari sisi orang mengundang menyebabkan boleh tidak menghadiri walimah. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas di antara penyebab boleh tidak hadir ke walimah atau undangan walimah orang adalah orang yang mengundang adalah orang fasik, orang yang suka melakukan maksiat, ahli maksiat. Kemudian harta yang digunakan untuk menggunakan walimah atau melakukan walimah kebanyakannya adalah dari harta yang haram. Jadi si pengundang ini bekerja di tempat haram, menghasilkan harta haram atau bercampur-campur dengan harta haram, maka bagi kita yang diundang boleh tidak menghadiri undangan walimahnya. Harta syubhat makruh datang, yang benar-benar haram maka juga haram kita datang. Tapi yang syubhat bercampur-campur maka makruh kita datang. Kemudian orang yang mengundang, kalau mengundang untuk memamerkan harta, untuk bermegah-megah, maka kita boleh tidak menghadiri undangan tersebut. Dan ini kita tahu tentang karakter atau profil orang mengundang. Ada kesombongan. Ketika mengundang ada kesombongan, ingin menampakkan hartanya, maka dibolehkan kita untuk tidak menghadiri di tempat orang yang sombong. Berikutnya kita sambung pembahasan kita. Masih satu yang tersisa dari sisi orang yang mengundang, yaitu ayyakuna ad-da'i qad khassa bid-da'watil aghniya. Boleh tidak hadir ke walimah atau undangan walimah apabila sahibul hajah hanya mengundang orang-orang yang kaya saja. Nah, ini juga salah satu perwakilan sikap sombong, sehingga dia membuat acara walimah lalu mengundang hanya orang-orang kaya. Artinya dia meninggalkan undangan untuk orang miskin. Jadi standar undangan dia adalah orang kaya. Kalau kita termasuk orang kaya yang masuk ke dalam list undangannya, maka diutamakan untuk tidak datang, untuk tidak mendukung kesombongannya. Walaupun kita kaya, mungkin kita salah satu yang diundang, tapi kalau kita orang kaya berilmu, lebih baik tidak datang. Dan ini kita tahu dari mana? Ketika kita melihat atau mendengarkan kabar bahwa tidak satu pun orang miskin yang terundang. Nah, jadi ini permainan adalah permainan sesama orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa syarrut ta'am ta'amil walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutraku al-fuqara. Seburuk-buruknya kenduri atau seburuk-buruknya walimah, yaitu yang diundang hanya orang kaya dan meninggalkan orang miskin. Itu seburuk-buruknya walimah, kata. Dan untuk kita ulang kembali Bapak Ibu sebagai pengetahuan bahawa
Walimah itu hari keberkahan, dan keberkahan itu turun di atas doa dan ridhanya orang miskin. Mengundang orang miskin menyebabkan Allah sayang kepada orang yang memberi makan orang miskin. Mengundang anak yatim menyebabkan turunnya segala keberkahan dari Allah. Maka lebih utama kita mengundang mereka daripada mengundang orang-orang yang kita harapkan balas jasa darinya. Kadang-kadang ada sebahagian mengundang orang kaya karena memikirkan bahwa kalau orang kaya makannya sedikit, amplopnya banyak. Ya, jadi itu pikiran yang sering terjadi. Kalau mengundang orang kaya itu makannya sedikit, ya, tapi isi amplopnya banyak. Nah, itu yang menjadi standar kita agar kembali modal yang telah kita keluarkan. Lalu kita meninggalkan orang miskin, karena dalam pikiran sebahagian orang, orang miskin makannya banyak, isi amplopnya sedikit. Padahal disitulah duduknya keberkahan Allah. Nah, jadi biarkan orang miskin makan sesuka-suka. Nah, bimbing anak mereka, kasih tahu ini, ada itu. Nah, ya namanya juga orang miskin. Sekali-sekali mereka bisa makan makanan yang dibuat dengan cara mewah. Banyak orang yang tidak mau memperhatikan mereka. Dan ini kalau terjadi, maka tidak perlu atau lebih utama untuk tidak datang. Walaupun datang boleh, tapi lebih utama untuk tidak datang. Ya. Ada hadis tentang Abu Hurairah yang diundang ke walimah. Ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah telah wafat. Asar sahabat menyatakan bahawa hadis tentang Abu Hurairah yang diundang ke satu undangan. Qala Malik bin Anas. Jadi yang menceritakan hadis dari Malik bin Anas, an Abi Hurairah balaghani anna Aba Hurairah du'aya ila al-walimah. Telah sampai kabar kepada aku, kata Malik, bahwa Abu Hurairah pernah diundang walimah. Wa alaihi siyabun duna. Dan dia ketika itu memakai pakaian-pakaian rendahan. Artinya pakaian-pakaian orang miskin. Pakaian yang tidak bagus. Fa'ata liyadkhula famuni'a wa lam yu'zan lah. Lalu kemudian ketika dia datang dan ketika dia masuk ternyata dilarang, tidak diizinkan untuk masuk. Ada pengumuman? Nah, pengumuman anak. Oh, baik. Pikir ada pengumuman mobil yang baik. Jadi kemudian Abu Hurairah ternyata dilarang masuk karena pakaiannya pakaian orang miskin oleh si sahibul hajah. Fazahaba, lalu Abu Hurairah pulang. Falabisa siyaban jihadan summa jaa faudkhila. Lalu kemudian dia pulang ganti pakaian dengan yang lebih baik, dan setelah datang kedua kalinya ternyata diizinkan masuk. Falamma wada'a as-sarid wada'a kammai alaihi. Jadi diizinkan untuk masuk. Lalu kemudian ketika dihidangkan makanan, Abu Hurairah tidak mau makan. Dia hanya meletakkan dua lengan bajunya di atas makanan tadi. Dia letakkan baju ini yang dia pakai, baju baru itu, di atas makanan tadi. Maka sahibul hajah kemudian berkata, faqila lahu ma hadza ya Abu Hurairah, kenapa engkau melakukan ini wahai Abu Hurairah? Faqala innama hiya allati adkhalatu wa amma ana falam adkhul. Bukankah tadi engkau mengundangku, menolakku karena pakaianku, dan setelah aku memakai baju yang bagus maka engkau menerima aku, maka biarlah baju ini yang memakan makanan ini, karena engkau sebenarnya hanya memperhatikan bajuku, kata Abu Hurairah. Ya. Summa baka, setelah mengatakan itu beliau menangis. Wa qala zahaba hubbi wa lam yanal min hadha syai'an.
wa baqitum tahanuna ba'dah, telah pergi kekasihku. Maksudnya kekasihku Muhammad. Jadi Abu Hurairah berkata sambil menangis, semenjak kekasihku telah pergi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yanal min hadza syai'an, tidak pernah diajarkan pekerjaan seperti ini. Maksudnya apa? Walimah menolak orang miskin, lalu hanya mengundang orang yang berpakaian bagus. Wa baqitum tahanuna ba'dah, dan kalian mulai meremehkan urusan ini setelah kepergian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahawa begitu buruknya akhlak orang yang membuat walimah dan hanya mengundang orang-orang yang kaya, lalu menghinakan orang-orang yang miskin. Nah, di sini menunjukkan Abu Hurairah menolak untuk masuk dan makan, dan dia hanya ingin menampakkan dengan baju barunya, ternyata engkau menerimaku karena bajuku. Nah, di sini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahawa janganlah terulang membuat walimah dengan gaya seperti ini. Jadi lebih utama setengah-setengah sudah okey. Setengah orang miskin, setengah orang kaya. Jangan harapkan apapun dari orang miskin. Orang miskin mungkin cuma membawa 2.000, 3.000. Itu pun kalau ada. Ada yang kadang-kadang amplop kosong. Karena tidak enak dia keluar amplop kosong diisinya, memang tidak ada apa-apa. Tapi dari mereka lah kita mendapatkan segala kebaikan setelah walimah itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala begitu memuji-muji orang yang memberi makan orang miskin. Bahkan salah satu daripada ciri-ciri haji mabrur adalah it'amut ta'am, pulang dari haji muncul kedermawanannya, berubah jadi orang yang suka memberi makan kepada orang miskin. Jadi kalau haji sudah berkali-kali tapi masih pelit seperti Haji Muhyiddin, ini belum masuk dalam kategori haji mabrur. Haji berkali-kali tapi Masya Allah pelitnya luar biasa. Wakaf tidak, sedekah tidak ada, memberi makan orang miskin tidak ada. Jangan harap haji itu akan membela kita di hari kiamat nanti. Jadi cukuplah dapat saja di dunia, tapi tidak ada pembelaan di hari kiamat. Jadi ini salah satu walimah yang boleh tidak hadir kalau kita melihat dia ternyata hanya mengundang sesama yang kaya saja. Baik, itu syarat perkara yang terakhir dari sisi orang yang mengundang. Nah, kemudian kita masuk berikutnya asyurut al-mu'tabarah fil mad'u. Syarat berikutnya, perkara berikutnya adalah boleh tidak menghadiri walimah dengan perkara-perkara dari sisi orang yang diundang. Jadi kita sudah selesaikan dua perkara. Pertama, kita selesaikan beberapa pertemuan dari sisi tempat. Jadi kalau di situ ada kemungkaran, ada keyboard, kemudian ada maksiat, disediakan makanan-makanan haram, itu semuanya tidak usah datang. Kemudian kita sudah bahas dari sisi orang yang mengundang, dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan boleh tidak hadir dengan perkara-perkara yang dilihat dari sisi orang yang diundang. Nah, apa saja dia? Yang pertama, al-aqlu wal bulugh. Baru wajib hadir walimah kalau orang yang diundang itu adalah orang yang berakal dan baligh. Baru wajib hadir kalau yang diundang berakal dan baligh. Artinya orang yang tidak berakal maka tidak wajib menghadiri walimah. Diundang orang gila, apakah orang gila wajib hadir walimah? Sehingga ketika kita berjumpa dengannya kita katakan, Hanija, Baklung, ini yang gila sebenarnya siapa? Maka orang gila tidak wajib datang. Stres tidak wajib datang. Orang pikun sudah jawai, tidak tahu pun apa yang
sebutkan atau tidak tahu kapan diundang, apa acaranya, hilang akalnya, hilang masuk, maka tidak wajib datang. Ya. Nah, kemudian al-bulugh, baligh. Jadi anak-anak kalau diundang tidak wajib datang. Ya. Jadi kalau orang tua, sekali lagi kita ulang, kalau undangan tidak ditulis dan keluarga, maka yang dimaksud hanya kita saja. Kalau ditulis dan keluarga, baru boleh bawa keluarga. Namun kalau di antara keluarga kita ada yang belum baligh, maka yang belum baligh itu tidak termasuk yang wajib hadir. Hadir boleh tidak? Boleh, tapi tidak termasuk yang wajib hadir. Artinya enggak bawa enggak apa-apa. Ya. Namun orang kadang-kadang maksa bawa. Kenapa? Supaya tidak masak nasi siang. Ya. Jadi sekaligus sudah diatur dari pagi ini kita siang nanti semua ke sana. Ada anak 8 orang, 88 di road mendum gede, Pak. Amplop 15 ribu. Kasih amplop 15 ribu. Tapi anak yang kita bawa 8 orang. Anak kita bukan model anak biasa. Ya, pasukan bodrek semua. Makan, Masya Allah. Nah, ini kadang-kadang kita harus pakai perasaan. Ya. Apalagi kalau kita mendatangi orang yang meninggal dunia. Itu amplopnya seharusnya lebih besar daripada amplop mendatangi orang menikah. Kalau perkawinan itu rata-rata insya Allah orangnya mampu. Apalagi yang buat walimah besar-besar itu mampu. Jadi bawanya sekitar 10 ribu, 15 ribu itu hitung-hitung sebagai hadiah kita, sama-sama dapat pahala sudah okey. Tapi kalau orang yang meninggal itu disuruh oleh Nabi untuk menolongnya, bawa yang lebih banyak, minimal 20 ribu minimal. Dan jangan harapkan makan, karena itu bukan tempat makan. Dikasih sebagai sedekah, alhamdulillah. Mungkin kalau bukan dari harta anak yatim, silahkan. Mungkin ada sponsor, ya, mungkin ada saudaranya, pamannya dari mana mau sedekah, silakan. Tapi hati-hati ketika berhubungan dengan harta anak yatim yang belum dibagi warisannya. Itu sedikit hati-hati, Pak. Ya. Nah, undangan walimah perkawinan tidak wajib bawa amplop. Itu sudah kita ulang berkali-kali. Namun amplop yang kita bawa hanya sekedar menghargai. Ya, dia sudah mengundang, kita makan di tempatnya, kita balas dengan kebaikan yang sama atau lebih. Makanya baik orang bawa amplop itu orang beriman, orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, syarat berikutnya. Jadi ini yang diundang baligh dan berakal baru wajib datang. Kalau tidak wajib datang. Yang kedua, al-hurriyah, orang merdeka. Apa maksudnya? Seorang budak, walaupun sekarang tidak ada lagi, itu tidak wajib hadir karena dia termasuk golongan mamnu' at-tasarruf. Dia enggak bisa melakukan kecakapan hukum karena semua tindakan dia adalah bihaqqis sayyid. Dia milik tuannya. Maka budak itu kalau diundang harus izin tuan. Kalau tuannya tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Tapi sekarang ini tidak ada lagi, Pak. Pembantu itu bukan budak. Kalau diundang pembantu, maka tidak perlu izin daripada majikan, kecuali pembantu itu dipelihara di rumah itu, artinya dibesarkan. Dia memang standby 24 jam di rumah itu. Tapi kalau cuma pembantu cuci piring, pulang, cuci baju, pulang, lalu ketika ada undangan, perlukah dia minta izin kepada tuannya? Tidak perlu. Yang tidak boleh pergi di masa dia cuci piring. Tiba-tiba langsung dia campak piring, dia pergi. Itu tidak boleh. Karena dia di dalam masa penyewaan. Ya, dia termasuk di dalam masa penyewaan jasanya. Nah, baik. Yang ketiga, al-Islam. Baru wajib hadir. Orang yang diundang itu harus Islam. Artinya, kalau yang diundang kafir, maka kafir pun enggak wajib hadir ke tempat walimah orang Islam. Dulu waktu kita bahas dari sisi orang mengundang, kalau yang mengundang kafir, non-muslim, ada orang yang kadang-kadang alergi mendengarkan nama kafir, pinginnya non-muslim, padahal kafir lebih lembut daripada non-muslim. Kafir itu apa? Kafara itu artinya menutup, dihapuskan,
terhapus atau menutup. Allah menyebut kafir itu bukan bermakna orang itu begitu hinanya, karena hidayah tetap milik Allah. Disebut kafir karena masih tertutupnya hati, belum terbuka untuk mengenal kebenaran, maka disebut kafir. Datang orang-orang hari ini sok-sok merasa dia lebih hebat daripada Allah, lalu mengumumkan jangan sebut kafir, yang penting non-muslim, karena dia merasa non-muslim lebih lembut daripada kafir. Ini kan image yang dibangun sendiri, padahal kalimat kafir itu lebih sopan daripada non-muslim. Jadi Allah hanya ingin mengatakan yang masih tertutup hatinya dari kebenaran, merekalah dia. Jadi kalau orang kafir membuat walimah, kita pun tak wajib hadir. Boleh tidak hadir. Kalaupun hadir, di sana tiba-tiba ada maksiat, aurat berjalan-jalan, kadang-kadang yang seksi-seksi, itu malah lebih bagus tidak hadir. Atau makanannya babi semua, khamar, tidak usah hadir. Nah sekarang bagaimana kalau kita mengundang orang kafir, sahabat kita, ternyata dia pun enggak wajib hadir. Orang kafir itu tidak wajib hadir, karena syarat wajib hadir ke walimah orang adalah yang diundang harus orang Islam. Karena walimah ini hubungannya adalah hubungan ukhuwah, hubungan akidah, hubungan ukhuwah Islamiyah. Dengan datang kita telah meyakinkan dia bahwa aku saudaramu. Jadi tidak wajib hadir orang yang diundang apabila dia kafir, baik kafir zimmi, musta'min, ataupun berbagai macam bentuk kafir, itu tidak wajib hadir. Berikutnya yang keempat, alla yujad uzrun mu'tabar syar'an. Boleh tidak hadir walimah ketika kita diundang dalam keadaan mempunyai uzur. Jadi uzur ini uzur mu'tabar, uzur yang dalam syariat layak untuk tidak hadir. Apa standarnya? Zahaba jumhurul fuqaha ila anna min syuruti ijabati ad-da'wah ila al-walimah alla yaquma bil mad'u ilaiha uzrun mu'tabar syar'an yamna'uhu min huduriha katilkal a'zar al-murakhassah fi tarkil jum'ah awil jama'ah. Jadi jumhur ulama mengatakan kalau ada uzur dari orang yang diundang, dan uzur itu uzur yang standarnya adalah uzur yang orang boleh tidak datang salat Jumat, atau uzur yang orang boleh tidak datang salat berjamaah. Dan itu uzurnya, maka dibolehkan untuk tidak hadir di walimah orang itu. Nah, jadi coba kalau kita ulang uzur apa saja yang membolehkan orang tidak salat Jumat. Itulah uzur yang membolehkan orang untuk tidak hadir di walimah orang. Artinya tidak berdosa lagi. Uzur yang menyebabkan orang boleh meninggalkan Jumat, di antaranya apabila sakit. Sakitnya sakit berat, Pak. Kalau cuma sakit yang ringan, itu tetap wajib hadir. Jadi kalau sakitnya sakit berat, panas tinggi, kemudian pening yang membuat tidak bisa duduk, goyang kalau ini, atau dia punya penyakit yang berbahaya, COVID, atau apa sajalah yang berat-berat, kanker atau stroke, atau rematik sampai enggak bisa jalan, itu enggak hadir Jumat tidak berdosa. Tapi kalau sakitnya ringan-ringan, banu, kadas, kuram, cemekam, kutu air, kutu busuk, kutu apa lagi, kutu buku, macam-macam, ini anda tak wajib hadir, Pak. Sekarang orang enggak ada apa-apa pun enggak hadir Jumat. Begitu remehnya agama ini di tangan umat Muhammad hari ini. Enggak ada masalah apa-apa, enggak hadir Jumat, duduk-duduk saja, tutup kedai kopi, itu tutup cuma tirainya saja. Mereka di dalam tidak hadir. Yang di kantor kadang-kadang ada yang tidak keluar dari kantor, yang di rumah tutup pintu, tidur. Subhanallah. Padahal Rasulullah mengatakan, man tarakal juma' salasa marrat tahawunan, yang meninggalkan Jumat 3 kali, tidak harus berturut-turut, 3 kali tahawun, meremehkan Jumat.
nggak ada kendala, nggak ada uzur, tidur dia 3 kali, langsung Allah stempel hatinya dengan kemunafikan. Dan munafik lebih dahsyat azabnya dibandingkan kafir. Jadi benar-benar jadi munafik 3 kali tidak hadir Jumat. Tapi Masya Allah orang hari ini Masya Allah tidak hadir Jumat lagi Pak. Itu yang punya kedai kopi. Ini tolong sampaikan kepada yang punya kedai kopi Pak. Kalau berani tutup pintu masih ada orang di dalam, seluruh dosa orang yang tidak salat Jumat itu, mereka berdosa, dikumpulkan Allah semua dosa mereka, dicampakkan ke dalam catatan yang pemilik kedai kopi tadi. Mati pemilik kedai kopi ini, dia dapat gaji pensiun yang bernama dosa. Pemilik kedai kopi sudah mati Pak. Sudah meninggal dunia. Tapi kedai kopinya karena dia waktu hidup membiasakan begitu, orang berlindung di kedai kopinya, maka mengalirlah dosa itu. Mengalirlah dosa itu. Ini yang juga yang punya bisnis buka PS. Yang punya bisnis buka PS. Ketika salat Jumat tutup pintu, lalu anak-anak remaja di dalamnya bermain, tidak keluar, maka hukumnya sama. Semua dosa mereka kepada si pemilik bisnis. Makanya kalau buka bisnis hati-hati Pak. Bisa-bisa orang seluruhnya dosa dicampakkan ke kita. Kita mati, dosa masih mengalir. Jadi jangan buat yang macam-macam bisnis. Buat yang aman-aman saja. Jual kerupuk muli yang atau buka bengkel sepeda atau apa sajalah. Jangan buat yang aneh-aneh Pak. Karena kematian itu bisa datang tiba-tiba dan kita tidak sempat memberi wasiat. Tolong setelah saya mati, tolong ditutup kedai kopinya. Kita nggak sempat kasih wasiat itu. Ini apalagi yang berani buka bioskop. Lalu orang mulai bermaksiat di dalamnya. Atau macam-macam lah. Bahkan di komplek-komplek, di lingkungan-lingkungan tertentu, itu ada yang menyediakan wifi untuk anak-anak. Jadi dia pasang wifi, anak-anak bayar 1 jam 5 ribu. Bayar. Anak-anak main game, ada yang nonton film porno, ada yang menggunakan entah apa-apa mereka gunakan. Seluruh dosanya dicampakkan kepada dia. Jadi penyebab tidak wajib Jumat menyebabkan tidak wajib walimah. Tidak wajib datang ke walimah kalau sakit. Ya. Yang berikutnya di antara penyebab boleh tidak Jumat adalah safar. Terjadi safar. Kita melakukan perjalanan jauh. Jadi walimah yang diundang itu kita nggak wajib hadir lagi karena kita sudah berada di dalam perjalanan. Termasuk berikutnya cuaca yang menghadang kita. Hujan. Undangan ada 5 hari ini. Misal hari Minggu ada 5 undangan. Hujan lebat Pak, nggak bisa keluar. Ada mobil. Kalau ada mobil berarti ada penghalang untuk menahan hujan. Kalau begitu berubah jadi wajib. Tapi sayangnya ada orang hari ini beli mobil supaya nggak kena hujan. Itu ada model tipe begitu Pak. Beli mobil, waktu hujan nggak berani keluarkan mobil. Kenapa? Takut kena hujan. Ini bangai apa stres nih? Orang beli mobil supaya bisa menahan hujan. Dia tidak berani keluarkan. Takut mobilnya kena hujan. Padahal dengan punya mobil menjadi wajib. Nggak hilang itu. Berarti ada hal yang bisa dia datangi. Jadi kalau kita nggak ada, cuma kendaraan motor, susah untuk melangkah ke situ, maka dibolehkan untuk tidak hadir tempat walimah. Begitu juga dengan salat jamaah. Itu ada bab khusus dalam fikih yang membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan boleh tidak hadir walimah. Jadi intinya apa? Kalau seandainya seseorang menghadapi uzur apapun, apakah takut kehilangan harta, takut musim pencuri, kalau dia pergi takut rumahnya dihabisi oleh pencuri, ini juga boleh menyebabkan tidak boleh tidak hadir ke walimah orang lain. Baik, saya cukupkan dulu di sini biar kita ada waktu sedikit untuk bertanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin tanyakan. Oh iya, masih ada rapel kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz yang dirahmati oleh Allah, lon tanyong masalah buno urang yang pegot walimahnya menyurung sombong tu guna pelemah harta. Tanyo nyinan junan aja. Cuma menomong tuji. Tanyo wate tanyo jaknyan. Tanyo tajak aja tapi untuk dapoh kesombongan goknyan. Dapakat ngon bandum tu baik tamia tu dekah. Ya, ban. Dapoh kesombongan goknyan. Hai nam tertu do dapakat ngkasem. Ya, ban. Cuman yang kesal lon tanyong purakeun pujut put lagi nyan yang tu dapoh hakai goknyan. Dapoh hakai goknyan tu baik tamia tu dekah tajak ejut tajak. Dan yang kedua, hukum yang dapoh hakai nyan. Dosa katanya. Jadi nyaman teh Ustaz, terima kasih nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan adalah Ustaz kita bersama dan ahli jamaah yang dirahmati Allah. Izin Ustaz, di acara walimah yang mengadakan acara walimah tidak membesar-besarkan acara walimahnya untuk membesar-besarkan dirinya, atau tidak menyediakan hidangan-hidangan maksiat atau tarian-tarian maksiat. Tetapi Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, yang walimah kedua pengantin sebelum mereka ijab kabul telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Itu gimana Pak Ustadz untuk kita menghadirnya? Terima kasih Pak Ustadz. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz dan majelis yang insyaAllah melakukan Allah. Jadi Ustaz, ini pertanyaan untuk pengajian seni beberapa yang lalu. Apa hukumnya pengantin wanita dipajang duduk bersama dengan laki-laki di hadapan undangan walimah? Sedangkan itu tidak ada kejadian pada Rasulullah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Yang pertama, ketika ada orang membuat walimah dengan maksud bermegah-megah, kesombongan, lalu kita ingin memberi efek jera, ya, memukul akal bahasa Acehnya, ya, pohakai. Lalu kita ajak teman-teman kita barang 100 orang, ya, untuk menghabisi dia, ya. Tidak ada amplop, kita makan banyak-banyak, misalnya. Bolehkah itu? Sebenarnya kesombongan yang tadi dimaksud itu standar dia yang membuat kita tidak wajib hadir, namun tidak terlarang untuk hadir. Jadi pilihannya lebih bagus tidak hadir. Kalaupun hadir, tidak terlarang. Nah, tapi kemudian kalau kita berniat memberi efek jera dengan merugikan orang tersebut, itu pun tidak dibolehkan. Karena dalam agama kita, kejahatan tetap tidak diboleh dengan kejahatan. Ya. Jadi, yang kita tidak mau hadir, itu urusan kita. Ya, tidak ada kewajiban kita hadir di situ. Tapi kemudian merencanakan untuk membuat dia mendapatkan efek jera, itu pun tidak dibolehkan karena kita tidak ada hubungan dengan harta dia, kecuali kita masih punya hubungan dengan harta dia. Sama seperti memberi efek jera kepada anak kita, ya, atau kepada murid, itu dibolehkan karena kita punya hubungan, ya, yaitu punya hubungan tentang urusan pendidikan mereka. Kita memberi efek jera dengan berbagai cara, dibolehkan. Tapi urusan dengan orang yang sombong tadi, itu tidak dengan cara memberi efek jera dengan cara begitu, tetapi disuruh untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, artinya dengan nasihat-nasihat yang baik, ya. Karena dengan melakukan efek jera dengan makan buang-buang contohnya, kalau nggak bawa amplop itu memang semuanya nggak wajib bawa amplop, nggak wajib. Kita boleh makan datang nggak bawa amplop, nggak dosa. Ya, karena kita diundang untuk makan, bukan untuk bawa amplop. Ya, kita diundang ini untuk datang makan, bukan untuk bawa amplop. Jadi nggak bawa amplop nggak apa-apa. Ya, nah, jadi sebaiknya hindari yang begitu. Nah, saya sambung sedikit minggu yang lalu bagaimana memutar Al-Quran, ya, di tengah-tengah acara walimah.
Ini hukumnya bisa makruh dan tidak disukai ketika Al-Quran itu kita tahu tidak didengarkan oleh orang yang datang. Dan itu bisa menyebabkan dosa. Seandainya kita sudah tahu persis orang sedang sibuk semuanya, kita putar Al-Quran atau kita suruh baca, ada kelompok baca Quran tengah-tengah walimah, itu bisa menyebabkan dosa di saat tidak didengarkan, dan kita tahu itu terjadi, itu bisa menyebabkan dosa. Jadi sebaiknya acara walimah itu jangan putar Quran, karena bukan di situ tempatnya untuk memutar bacaan Al-Quran, ya. Baik, berikutnya pertanyaan kedua, Pengantin tadi, berbuat maksiat. ya. Ini sepasang pengantin adalah pengantin yang berzina, dinikahkan. Apakah kita disuruh wajib hadir atau tidak? Ini sama dengan bab yang dari sisi orang mengundang, yaitu ada kefasikan, maksiat. Maka sahibul hajah termasuklah si dara baru atau lintu baru. Ya, kalau mereka melakukan walimah tapi sebelum itu telah berzina duluan, maka di situ ada kefasikan, maka tidak wajib hadir. Ya. Mau hadir boleh, tapi tidak wajib hadir, dan lebih bagus tidak usah hadir untuk mengatakan bahwa jangan sampai kita mendukung kemaksiatan mereka. Ya. Tidak wajib hadir untuk orang-orang yang menikah karena perzinaan, lebih dahulu berzina, karena mereka termasuk sahibul hajah yang fasik. Kecuali sudah betul-betul bertaubat, dulunya fasik lalu bertaubat, maka dibolehkan untuk menghadiri dan tetap wajib menghadirinya kalau sudah bertaubat. Jadi kan Pak, kalau kita luaskan pengetahuan, memang dalam Al-Quran sendiri itu yang berzina itu hanya berhak dinikahi oleh orang yang berzina. Jadi bolehkah orang yang tidak berzina menikahi orang berzina? Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang itu sudah bertaubat maka tidak mengapa. Ya, kalau belum bertaubat masih dibolehkan, tetapi ada syarat-syarat ya, tertentu. Artinya ada dalam mazhab Syafi'i, jangan menggaulinya sampai lahir dulu anak yang sedang dikandungnya. Sampai begitu. Ya, tapi tetap tidak baik. Pilihan jodoh yang pernah berzina bukan orang baik. Karena nasab termasuk salah satu yang dipentingkan. Kalau baca kitab fikih, imam saja, imam salat, apa hukumnya imam salat dari anak zina? Padahal kan anak zina enggak ada dosa, Pak. Enggak ada dosa anak zina. Tetapi ketika tiga mazhab selain Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan makruh menjadikan imam anak hasil zina, walaupun hafizul Quran, walaupun lulusan terbaik di pesantren, karena dia enggak ada dosa sebenarnya, tapi tetap makruh karena nasabnya bukan nasab orang yang baik. Bukan dia yang dosa, ayahnya yang membuat dia namanya hancur. Hanya Imam Hambali yang mengatakan silahkan anak zina silahkan jadi imam. Syafi'i, Maliki, Hanafi mengatakan makruh. Jadi kalau ada yang bukan zina, mereka lebih utama untuk menjadi imam. Baik. Yang terakhir, Memanjangkan pengantin pria dan wanita. memajang. Sebenarnya tidak ada tuntunan memajang lintu darah baru. Ya. Kalau lintu tidak mengapa. Ya. Pertama karena Rasulullah dulu buat walimah hanya beliau yang hadir, istrinya tidak hadir. Dan dalam beberapa hadis Rasulullah membuat walimah kepada Maimunah, Ummu Salamah, dan lumayan hebat walimah ketika menikahi Zainab binti Jahshin. Itu yang diundang sahabat, yang melayani cuma Rasulullah, yang di depan cuma Rasulullah. Istri tidak dipajang di depan. Ini kebiasaan majang-memajang ini menimbulkan fitnah, Pak, kadang-kadang. Jadi maksudnya jangan pajang ke depan. Kalau di dalam rumahnya yang hadir perempuan, ibu-ibu ke sana tuh, kalau mau lihat darah baru sana. Jadi jangan bapak-bapak yang disuruh lihat darah baru. Nanti bapak-bapak merasa muda kembali ketika melihat darah baru. Ini fitnah. Ini timbul fitnah. Tapi hari ini dianggap remeh dalam urusan itu. Jadi seharusnya darah baru itu satu tempat, lintu baru satu tempat. Jangan disatukan. Itu seharusnya. Sekarang malah bukan lagi dalam ruangan, di jalan aspal dibuat pelaminan. Di situ, di aspal itu dibuat pelaminan. Jadi orang-orang datang lihat, ada yang duda-duda lihat, lalu membayangkan seandainya darah baru itu menjadi miliknya, begitu-begitu. Jadi orang jenau hanalia bakbutnya. Sebenarnya tidak disuruh yang begitu. Sebaiknya dilarang.